Halo sobat bola sekalian, kalian mungkin sering dengar tentang klub sepak bola yang lagi membangun brandingnya, tentang value, tentang nilai jual, tapi pasti kita belum banyak sadar tentang hasil dari pembangunan branding tersebut. Apa sih hasilnya? Emangnya ngaruh ya? Nah, tenang aja, di video ini kalian bakal tahu hasilnya. Karena baru-baru ini ada salah satu klub sepak bola Indonesia yang berhasil menggebrak industri sepak bola Indonesia. Yang mereka lakukan sekarang bukan hanya berprestasi di dalam lapangan, tapi mereka juga udah masuk ke level branding global yang sangat nyata. Karena klub yang kita omongin sekarang nyatanya mampu untuk melakukan kerjasama strategis dengan brand terkenal dari luar negeri. Gak tanggung-tanggung, brand yang diajak kerjasama pun merupakan salah satu brand terkemuka asal Eropa, tepatnya Inggris. Bahkan gak cuma itu, karena mereka juga berhasil mendapat pengakuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC sebagai klub terbesar di Asia Tenggara. Maka tentunya hal ini menarik untuk kita ketahui karena pada dasarnya dua hal ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi atau bahkan baru pertama kali terjadi secara sekaligus di sejarah sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, gue di sini mau ngajak kalian semua buat kita bahas tentang siapa klub yang dimaksud, seberapa menguntungkan kerjasama yang mereka lakukan dengan brand asal Eropa tersebut, kenapa mereka mau kerjasama, dan atas dasar apa AFC memberikan titel klub ini sebagai klub terbesar di Asia Tenggara. Semuanya bakal kita bahas di sini biar kita semua bisa paham dengan baik. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidan Pak Tony, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Langsung aja, pasti sebagian besar dari kalian udah tahu bahwa klub yang kita omongin sekarang adalah Persib Bandung. Karena sekarang mereka lagi melakukan kerjasama strategis dengan brand yang namanya Weekend Offender. Buat kalian yang belum tahu Weekend Offender itu apa, jadi Weekend Offender itu adalah salah satu brand streetwear dan fashion casual asal Inggris yang memang sangat populer di kalangan penggemar sepak bola, khususnya para penggemar sepak bola di Eropa dan umumnya juga di seluruh dunia. Karena pada dasarnya mereka adalah brand yang punya keterikatan kuat dengan kultur supporter sepak bola. Mereka punya banyak produk pakaian yang biasa dipakai sama supporter hooligan maupun ultras. Kemudian mereka juga punya jangkauan pasar yang sangat luas dan mereka memang punya kelebihan dari segi kualitas. Maka dari itu, Weekend Offender memang jadi salah satu pilihan brand yang dipilih oleh banyak penggemar sepak bola yang ada di seluruh dunia. Dan rilis produk pertamanya bareng Persib juga baru aja dilakuin kemarin di tanggal 17 Maret. Waktu itu mereka rilis produk kaos casual yang ada 3 pilihan desain dengan jumlah terbatas, yaitu cuma sekitar 3.000 pieces. Tapi hebatnya Pak, cuma dalam waktu sekitar 5 menit dari mereka rilis, semua produknya langsung ludes terjual, diborong sama bobotoh. Gila ya, pasti Weekend Offender terpukau banget sih ngelihat pasar Persib yang ternyata sebesar dan seaktif itu. Dan kerjasama ini juga bukan serta-merta terjadi tanpa tujuan, melainkan pada dasarnya Persib memang punya relevansi yang kuat sama brand Weekend Offender. Apa relevansinya? Yaitu mereka punya kultur supporter sepak bola yang kuat, yang dalam hal ini bobotoh. Kemudian sebagian besar bobotoh di zaman sekarang juga udah mengikuti tren supporter modern ala Eropa. Jadi uniknya bobotoh ini mereka gak cuma bertahan dengan kultur supporter Indonesia yang jadul, yaitu mania, tapi mereka juga mau berkembang mengikuti perubahan zaman yang modern. Sehingga dari kultur mereka yang berkembang mengikuti budaya supporter Eropa modern, aspek-aspek lainnya bisa mengikuti juga. Salah satunya yang paling utamanya adalah fashion. Dan kemajuan budaya bobotoh ini dimanfaatkan oleh Persib untuk mereka bukan cuma menghadirkan merchandise buat para bobotoh, tapi mereka juga pengen memberikan produk lifestyle atau fashion yang sesuai dengan karakter bobotoh, serta tetap membawa identitas Persib itu sendiri. Jadi bisa dibilang kolaborasi yang dilakukan Persib bareng Weekend Offender ini benar-benar luar biasa Pak. Karena dalam hal ini semua pihak sangat diuntungkan. Weekend Offender bisa memperluas dan memperkuat pasarnya di Indonesia. Persib bisa mendapatkan keuntungan komersial bahkan semakin dikenal luas di kalangan brand global, sehingga gak menutup kemungkinan bahwa kedepannya bakal ada brand global lain yang punya minat untuk kerjasama bareng Persib. Kemudian bobotoh juga bisa meningkatkan karakter serta identitas yang mereka miliki. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan baru, kenapa mereka jauh-jauh dari Inggris yang mereka juga udah punya pasarnya tersendiri, tapi kok mereka mau kerjasama bareng Persib? Nah, ini poin paling pentingnya, karena pada dasarnya brand sebesar Weekend Offender gak mungkin asal pilih partner. Mereka pasti sangat selektif, khususnya dari segi value. Dan karena kerjasama ini udah terjadi, maka bisa dipastikan bahwa Persib ternyata punya beberapa hal, khususnya value yang sangat menjual di mata global.
Apa aja value yang menjual itu? Kita bahas mulai dari yang pertama dan paling mendasar, yaitu Persib punya fanbase yang besar, gila, dan loyal. Ini tentunya jadi aspek yang paling di-highlight sama mereka. Kita tahu Persib punya bobotoh yang kuantitasnya nggak terhitung, yang keberadaannya pun ada di mana-mana. Selain baik dari segi kuantitas, tentunya bobotoh ini juga baik dari segi kualitas. Karena mereka memang punya kultur supporter yang sangat kuat. Kecintaan mereka sama Persib itu sangat besar. Bahkan bisa dibilang para bobotoh ini menganut paham yang sama dengan masyarakat Italia, yaitu mereka menjadikan calcio alias sepak bola sebagai agama kedua. Nah, bobotoh pun bisa dibilang kayak gitu, yang impact dari kecintaan besar mereka terhadap Persib Bandung adalah menjadikan mereka sebagai supporter yang sangat aktif. Sehingga keberadaan bobotoh ini dilihat sebagai value yang paling besar dan bernilai di mata brand global. Karena jika mereka melakukan kerjasama dengan Persib, mereka nggak cuma untung dari segi marketing, tapi mereka juga bisa dapat keuntungan jangka panjang, yaitu dari segi exposure yang luar biasa besar. Kemudian yang kedua adalah identitas kultur dan budaya yang kuat. Nah, Weekend Offender kan memang hidup dari football culture. Sedangkan Persib dengan bobotohnya punya culture yang sangat kuat terhadap sepak bola. Mereka punya sejarah yang panjang, mereka ngejadiin Persib sebagai identitas kota Bandung, Jawa Barat, bahkan bisa juga dibilang jadi salah satu representasi sepak bola Indonesia. Artinya Persib bukan klub yang kosong cerita, maka relevansi tersebut jelas sangat mendukung terhadap kerjasama ini. Kemudian yang ketiga adalah visual dan estetika yang menarik. Nah, alasan ketiga ini menurut gue jadi alasan yang paling unik dan gak semua klub sepak bola Indonesia punya, bahwa kekuatan Persib gak cuma didukung sama bobotoh, melainkan kotanya juga, yaitu Bandung, yang nyatanya sangat mendukung, karena Bandung itu dikenal sebagai kota yang kreatif, bahkan salah satu pusat fashion di Indonesia. Mereka punya minat dan passion yang tinggi di bidang lifestyle, mereka terbiasa dress well di kesehariannya, maka dengan modal tersebut, otomatis menjadikan Persib bukan hanya mudah dijual dari segi sepak bola, bukan cuma dari segi olahraga, melainkan juga sangat mudah dijual dari segi lifestyle atau fashion. Karena bukan cuma bobotoh, tapi masyarakat umum dan kotanya pun sangat mendukung dalam aspek tersebut. Jadi itu penjelasan tentang kolaborasi Persib dengan salah satu brand global Weekend Offender. Tapi gebrakan global yang dilakukan Persib gak selesai sampai di sini. Masih ada satu lagi, yaitu tentang pengakuan dari AFC. Gua pertegas, di sini konteksnya bukan Persib maupun bobotoh yang mengakui, tapi pengakuan ini justru datang dari pihak eksternal, yaitu AFC. Artinya di sini Persib itu diakui bahwa Persib merupakan klub terbesar di Asia Tenggara. Ini udah gila banget. Ini udah kelewatan banget kerennya, karena pihak yang mengakui di sini bukan pihak ecek-ecek, tapi yang mengakui adalah langsung dari Konfederasi Sepak Bola Tingkat Asia. Walaupun sebenarnya agak gimana gitu ya, sebuah konfederasi yang menaungi banyak klub sepak bola di Asia, tapi memberikan statement khusus untuk salah satu klub yang dinaunginya. Tapi mau gimana lagi, memang itu faktanya. Jadi di sini AFC membuat konten khusus yang mereka upload di YouTube yang membahas tentang Persib Bandung. Dan yang jadi highlightnya adalah mereka nggak ragu buat nulis di judul bahwa Persib adalah klub terbesar di Asia Tenggara. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mikir, itu mah AFC lagi nyari views aja kali bang, muji Persib biar banyak yang nonton. Apapun alasan dan niat di balik itu, pastinya mereka udah mikir dampak dan konsekuensi dari judul yang mereka tulis. Dan ketika mereka berani mengeluarkan statement tersebut ke publik, artinya statement tersebut bukan hanya didasarkan argumen atau opini pihak tertentu, melainkan berdasarkan data dan fakta di lapangan yang harusnya bisa mereka pertanggungjawabkan. Maka dengan apa yang mereka tulis, itu seolah udah jadi penguat bahwa udah gak ada lagi keraguan dan perdebatan berdasarkan banyak aspek yang dinilai langsung oleh AFC, Persib adalah klub terbesar di Asia Tenggara. Jadi dua hal yang kita bahas sekarang itu merupakan sebagian bukti atau hasil yang selama ini Persib bangun. Yang selama ini mereka bangun image, datengin pemain terkenal, dibahas sama media Eropa. Hasilnya ya sekarang, ini adalah output nyata yang mereka tanam selama ini. Dan yang bikin salutnya adalah Persib saat ini jadi klub Indonesia yang bukan cuma dominan dari segi prestasi, bukan cuma dominan dari segi performa di lapangan, tapi mereka punya kombinasi yang bisa dibilang sangat langka, yaitu mereka adalah klub besar dengan kultur yang kuat, fanbase yang masif, identitas kota yang kuat, hingga eksistensi yang konsisten. Memang banyak klub Indonesia yang pada dasarnya punya salah satu dari apa yang tadi kita sebut. Tapi kalau klub yang punya semuanya sekaligus, untuk saat ini kayaknya cuma Persib yang bisa ada di posisi itu. Mereka bisa diakui dan mereka juga punya hasil yang nyata. Maka itulah spesialnya Persib dari apa yang telah mereka bangun selama ini.
Setelah nonton video ini, pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!